Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik saja kan? Nah, ketemu lagi nih dengan saya, Nafal Viana dengan NIM 2001105110031. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang relationship skill atau yang biasa disebut dengan keterampilan hubungan. Pastinya kalian pada penasaran kan? Yuk kita simak bersama video kali ini. Pengertian relationship skill. Russell mendefinisikan area ini sebagai kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat untuk mendukung secara efektif navigasi pengaturan dengan individu dan kelompok yang beragam. Keterampilan hubungan terdengar seperti komunikasi yang jelas, menyelesaikan konflik, berbagi ide, memberikan dukungan, atau membela orang lain. Keterampilan hubungan sangat penting untuk kesuksesan dalam hidup dan pekerjaan. Memiliki kemampuan untuk membangun dan memelihara kesehatan hubungan, berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik, menolak tekanan teman sebaya, dan berkolaborasi sangat penting dalam semua hal interaksi manusia. Nah, keterampilan ini merupakan dasar untuk sukses di sekolah maupun di tempat kerja. Secara keseluruhan, konflik harus dibingkai sebagai indikator yang sehat dari masyarakat demokratis dan komunitas sekolah inklusif. Untuk mengajarkan tentang penanganan konflik, pendidik dapat memusatkan konflik sebagai kesempatan belajar. Pusatkan aset dan kebutuhan semua warga sekolah dalam mengkaji konflik dan tanggap terhadap kehadiran budaya, bahasa, dan perspektif dalam mengkaji konflik. Idealnya, pendidik mengintegrasikan praktik pembelajaran sosial dan emosional berbasis bukti di semua bidang studi untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan atau kompetensi sosial emosional mereka. Berikut adalah hal yang harus dilakukan agar keterampilan hubungan bisa terjadi. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan jelas. Komunikasi yang efektif membutuhkan penggunaan keterampilan verbal dan non-verbal untuk mengekspresikan diri. Komunikasi tidak hanya melibatkan berbicara dengan jelas dan menyampaikan ide dengan tepat, tetapi juga memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerak tubuh yang dapat berkontribusi pada penyampaian dan persepsi yang akurat. Rasa kesadaran diri yang kuat dapat membantu dalam membangun keterampilan komunikasi. Yang kedua adalah mendengarkan dengan baik. Mendengarkan secara aktif bergantung pada kemampuan untuk secara sadar melakukan upaya untuk mendengar dan memahami apa yang dikatakan orang lain dan merespon dengan tepat. Beberapa keterampilan dasar yang terlibat dalam mendengar secara aktif termasuk kontak mata yang tepat, mengatur pikiran untuk membatasi gangguan, memanfaatkan ekspresi wajah, dan memberikan tanggapan lisan. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan orang lain. Ketika siswa bekerja sama, mereka masing-masing menjadi anggota aktif yang bekerja menuju tujuan bersama. Kerjasama menuntut siswa bersikap fleksibel, memiliki kesadaran diri dan orang lain, bergiliran, menghargai pikiran dan pendapat satu sama lain, mendengarkan dengan baik, dan berlatih pemecahan masalah yang efektif. Yang keempat adalah mencari dan menawarkan bantuan bila diperlukan. Siswa harus didorong untuk memeriksa pemahaman mereka baik dalam situasi akademik maupun sosial. Jika siswa mengalami hambatan saat bekerja untuk mencapai tujuan, mereka perlu tahu bagaimana dan kapan harus meminta bantuan. Bagi siswa dan pendidik, menilai apakah pantas untuk menawarkan bantuan adalah keterampilan yang rumit juga. Tempat, nada, dan respon adalah semua faktor dalam menawarkan dukungan yang berguna.
Dan yang terakhir, nomor 5 adalah negosiasikan konflik secara konstruktif. Revolusi konflik melibatkan pencapaian resolusi konflik yang saling memuaskan dengan menangani kebutuhan semua pihak. Untuk menyelesaikan masalah dalam suatu hubungan, siswa harus tahu bagaimana mendiskusikan masalah dengan tenang, bertukar pikiran tentang solusi, dan mengambil keputusan yang tepat. Mengapa mengajarkan keterampilan hubungan? Mengingat kesulitan reseptif dan ekspresif yang dialami oleh banyak siswa dengan perbedaan pembelajaran berbasis bahasa, keterampilan hubungan dan menjadi kompleks untuk diajari, dikembangkan, dan dipraktekkan. Keterampilan hubungan adalah dasar untuk keterlibatan yang tepat dengan rekan-rekan dan mentor, karena semua keterampilan ini saling bergantung dan membangun satu sama lain. Penting agar pengajar mengikuti pendekatan yang sistematis. Manfaat membangun hubungan bagi siswa dan kelas. Yang pertama adalah kerjasama dan rasa kekeluargaan. Kerjasama dalam pembelajaran itu membutuhkan bergaul dengan orang lain dan cenderung mengarah pada pembentukan ikatan dan komunitas yang erat atau biasa disebut dengan kekeluargaan. Yang ketiga adalah mengurangi bullying. Bullying adalah masalah besar di sekolah. Jadi jika anak sudah meningkatkan keterampilan hubungan, maka ia akan meningkatkan kepedulian mereka dan mengurangi interaksi negatif. Ketiga adalah meningkatkan apresiasi perbedaan. Dengan banyak anak yang bekerja sama di dalam kelas, muncul keberagaman. Dan yang terakhir adalah menciptakan kasih sayang. Kasih sayang juga termasuk cara membangun hubungan dengan teman sekelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.